warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amrin Sari. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Negeri Semarang dengan nomor NIP 1301021101. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan perekaman video layanan konseling individual dengan pendekatan behavioral teknik kontrak perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Devi. Nanti dulu kita harus protap ya. Masa pandemi jadi. Oke, 36,2 ya? Ya. Silakan duduk, Devi. Selamat pagi, Gaby. Pagi, Bu Guru. Ibu ucapkan terima kasih kepada Gaby karena pada kesempatan hari ini Gaby sudah berkenan ya untuk menghadiri undangan dari Ibu. Adapun kegiatan kita di kesempatan hari ini adalah kita akan melakukan yang namanya layanan konseling individu. Salah satu layanan dari bimbingan konseling. Hari ini kita lakukan untuk menindaklanjuti ya dari apa yang sudah Gaby kemarin sampaikan kepada Ibu ya. Kemarin kan puji syukur Gaby sudah mengikuti rangkaian layanan bimbingan konseling Gaby ya. Kemarin Gaby sudah ikut layanan bimbingan klasikal, Gaby sudah ikut layanan bimbingan kelompok. Nah, setelah selesai kemarin Gaby melakukan layanan bimbingan kelompok, Gaby ada datang ke Ibu dan Gaby menyatakan ternyata Gaby sedang mengalami namanya permasalahan. Nah, dari perbincangan yang kita lakukan kemarin, akhirnya kita memutuskan pada kesempatan hari ini untuk melakukan yang namanya layanan konseling individu guna untuk memberikan istilahnya bantuan lah kepada Gaby agar Gaby bisa menyelesaikan atau terselesaikan dari masalah yang Gaby alami. Sekarang bertanya apakah dari permasalahan yang Gaby alami dari hal yang kita sudah cakapkan kemarin, kita sudah bicarakan dan kita menyepakati hari ini untuk melakukan layanan konseling. Apakah Gaby bersedia untuk mengikuti prosedur layanan konseling pada tahap berikutnya? Oke, bersedia ya. Oke, kalau bersedia berarti Gaby isiin dulu ya surat pernyataan persetujuan atau informal consent bahwasanya Gaby bersedia untuk melanjutkan pelayanan ini ke layanan selanjutnya yaitu layanan konseling. Silakan isi dulu. Hari Senin 19 Juli 2021. Ini konseling ditulis di sini namanya Gaby dan tanda. Jadi bentuknya kita akan mulai layanan konseling dari kesempatan pagi hari ini ya. Jadi adapun saat ini kita sedang melakukan yang namanya salah satu layanan dari bimbingan konseling yaitu layanan konseling individu. Adapun layanan ini dilakukan dengan tujuan atau upaya apa untuk membantu permasalahan yang sedang peserta didik atau klien sedang alami. Jadi peran Ibu Rizky di sini Gaby sebagai seorang konselor ya. Jadi sebagai seorang konselor istilahnya kayak menampung lah, nanti Ibu akan mendengarkan permasalahan atau menyimak permasalahan yang Gaby akan sampaikan kepada Ibu Rizky seperti itu. Nah, dari hal nanti yang akan kita diskusikan anak-anak Gaby yang permasalahan yang akan Gaby sampaikan nanti, kita akan sama-sama menentukan pendekatan bimbingan konseling apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang Gaby alami dengan teknik apa sih yang tepat yang sekiranya bisa kita praktekkan, bisa kita uji cobakan untuk membantu Gaby bisa terbebas dari permasalahan yang Gaby sedang alami. Nah, peran Ibu di sini adalah sebagai seorang konselor. Adapun Ibu sebagai seorang konselor di sini Gaby sebagai seorang guru bimbingan konseling itu atau seorang konselor kita sudah sumpah di bawah kode etik jabatan guru bimbingan konseling bahwasanya ketika ada siswa atau konselor yang datang kepada kami dan siswa yang bersangkutan atau konselor bersangkutan menyampaikan permasalahannya kepada kami harus bisa menjaga kerahasiaannya. Jadi nanti apapun yang Gaby sampaikan kepada Ibu bisa jamin kerahasiaannya. Ibu tidak akan umbar, Ibu tidak akan ceritakan ke orang lain. Nah, dari asas kerahasiaan ini Gaby Ibu bisa jamin kerahasiaannya. Ibu nanti harap Gaby bisa secara terbuka menyampaikan masalah yang sedang Gaby alami.
Adapun peran Gaby di sini adalah sebagai seorang konseling. Nah, peran Gaby sebagai seorang konseling adalah apa? Gaby sebagai seorang konseling, karena Gaby sedang memiliki permasalahan, ibu nanti harap Gaby bisa secara terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang Gaby alami. Jadi jangan ditutup-tutupi. Ibu harap nanti Gaby bisa terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang Gaby alami. Dengan tujuan apa? Kalau Gaby bisa secara detail nanti menyampaikan secara terbuka masalah yang Gaby alami, kita bisa mencari titik temu nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Gaby alami. Seperti itu, paham ya Gaby ya? Nah, adapun langkah-langkah kita di konseling individu pada kesempatan hari ini adalah Gaby dari masalah yang kemarin Gaby sudah sampaikan ke ibu ya secara garis besar. Kita juga sudah bercakap-cakap melalui WA kemarin ya, dari sekilas permasalahan sekilas yang kemarin ibu tangkap dari permasalahan Gaby. Ibu memilih untuk menerapkan salah satu pendekatan bimbingan konseling, yaitu pendekatan behavioral atau pendekatan behavioral ya. Jadi pada intinya untuk membantu Gaby untuk terselesaikan dari masalah yang Gaby saat ini sedang alami, Ibu Rizky akan mencoba menerapkan, dilihat dari permasalahan kemarin ya yang Gaby sudah sampaikan ke Ibu melirik untuk mencoba menerapkan salah satu pendekatan bimbingan konseling, yaitu pendekatan behavioral ya. Pendekatan behavior, adapun tahapannya itu ada 5 nanti Gaby ya, yaitu yang pertama pembinaan hubungan yang saat ini sedang kita lakukan ya. Kita sedang melakukan pembinaan hubungan, nanti kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap menyampaikan masalah yang sedang Gaby alami. Nah, kita kalau sudah masuk di tahap identifikasi, kita akan masuk di tahap ketiga, yaitu tahap goal setting. Nah, di tahap ketiga, Ibu akan meminta Gaby untuk menentukan tujuannya apa sih sebenarnya Gaby melakukan atau tertarik atau kita melakukan proses konseling individu ini, itu tujuannya apa sih sebenarnya yang ingin Gaby inginkan. Kenapa Gaby menceritakan masalah yang Gaby alami, kemudian kita memutuskan untuk melakukan konseling individu di kesempatan pagi hari ini, sebenarnya tujuan Gaby itu apa, seperti itu. Maksudnya kita akan masuk pada tahapan yang keempat, yaitu tahapan implementasi teknik. Jadi kita akan sama-sama menentukan teknik pendekatan BK apa yang tepat yang akan kita gunakan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang sedang Gaby alami. Maksudnya kita akan masuk pada tahapan yang kelima, yaitu tahap penutup atau evaluasi atau pengakhiran, seperti itu ya. Itu adalah 5 tahapan dalam pendekatan behavioral yang akan kita terapkan pada kesempatan pagi hari ini ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Gaby? Sudah cukup paham ya? Oke. Kalau sudah cukup paham, berarti kita akan masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan identifikasi masalah ya. Jadi kalau kemarin Gaby sudah menceritakan masalah Gaby kan secara garis besar ya, ada proses konseling kita di kesempatan hari ini, Ibu harap Gaby bisa secara lebih terbuka menyelesaikan permasalahan yang sedang Gaby alami, seperti itu ya. Sekarang silakan Gaby untuk menceritakan secara detail. Kan belum detail kan di kesempatan hari ini, Ibu ingin Gaby bisa menyelesaikan menceritakan masalah Gaby dengan lebih detail. Menceritakan ulang itu? Iya, menceritakan ulang kembali permasalahannya dengan lebih detail ya. Kan kemarin baru secara garis besar. Iya. Permasalahan Gaby itu mengenai apa? Silakan. Jadi pas pertama itu kan kita lagi di rumah kan, itu kayak macam tidak boleh keluar-luar dulu kan karena ada COVID. Nah itu kan jadi belajar online. Nah habis belajar itu kan biasa jadi kayak macam main HP begitu ya. Terus jadi guru kasih tahu kalau kita anak-anak zaman sekarang tuh scroll TikTok. TikTok ya. Iya. Jadi scroll TikTok itu Gaby waktu itu dapat video bagus begitu tentang K-pop begitu. Terus Gaby kasih masuk ke status WA. Terus Gaby punya teman lihat, dia punya nama juga yang satu kelas juga sama Gaby. Dia lihat terus dia kayak macam marah-marah gitu, kayak dia tahu dia tidak suka Gaby kalau suka K-pop gitu. Dia reply Gaby punya SW, dia bilang iya apaan sih, plastik nggak jelas, bencong begitu. Gue langsung Gaby tanggapi, dia bilang gini, kenapa kok tidak suka mereka bikin apa-apa sampai gue udah suka dia, kenapa kok nanya dia. Langsung begini lagi, apaan sih, plastik nggak jelas lagi. Langsung dia hiraukan gitu kan. Tapi semakin hari tuh kayak macam dia semakin tambah melunjak begitu dulu. Dia kayak macam pasang SW, dia lagi siap. Dia bilang kayak, saya mau tuh BTS tuh kayak tidak ada lagi. Kayak BTS tuh kayak gimana? Kayak saya mau tuh BTS kayak mati gitu. Dulu
langsung bilang gini, kok segitunya sampai kok benci-benci orang. Dia cuma balas saya, dia cuma lihat saya, dia tidak balas begitu. Langsung begini dia bilang, dia pasang SW lagi, dia pasang itu, dia bilang kalau ceweknya cantik-cantik tapi kasihan sukanya sama plastik. Begitu langsung dia bilang gini, kok kenapa kan sangat-sangat tidak suka sama mereka. Langsung bilang gini, karena mereka tuh tidak selevel begitu, tidak level adik-adik. Langsung dia bilang gini, kalau lebih baik jangan cari masalah, karena kan tidak mau masalah ini tambah panjang begitu. Begitu dulu. Permasalahan Gaby berkaitan dengan tindakan kurang menyenangkan ya, dari salah satu teman Gaby, sama tadi namanya Juven ya, itu satu kelas ya. Juventus. Tapi itu tidak sukanya ekspresi tindakan tidak sukanya dari Juventus kepada Gaby dalam bentuk apa saja? Kayak menghina gitu. Menghinanya dalam hal apa? Dengan apa? Dengan menggunakan apa? Kata-kata dia bilang seperti itu bencong, jadi itu plastik. Oh gitu ya. Itu lewat chat kah atau ngomong langsung kah atau bagaimana? Chat waktu itu juga. Pertama tuh chat waktu itu pas kita terima rapor juga dia kayak gara-gara jadi itu plastik begitu. Oh gitu. Iya. Jadi waktu di sekolah Juven ini suka memberikan hinaan dalam bentuk verbal gitu ya kepada Gaby, dan lewat chat juga gitu ya. Nah, terus apa yang Gaby rasakan karena dapat hina dari si Juventus? Pertamanya saya ada rasa marah gitu, tapi pas mereka kayak bilang plastik begitu, kayak langsung gini, kita bisa tidak damai gitu. Dia ajak mereka damai, tapi mereka tidak mau. Juventusnya ya. Jadi saya bilang damai, sudah lebih baik damai, tidak usah lagi bikin war gitu. Tapi bilang saya tidak suka damai. Oh, Juventusnya bilang seperti itu ya. Tapi sekarang ingin tanya kepada Gaby, apakah sebelum masalah ini Gaby punya masalah lain dengan Juventus? Tidak, belum. Di awal mulanya tuh Gaby menjadi hubungan yang akrab ya dengan Juventus ya. Tapi makin kesini Juventusnya menunjukkan sifat yang tidak baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau Ibu ingin tanya di sini, kira-kira pencetusnya apa ini? Sampai pencetus si Juventus tadi bisa melakukan hal yang tidak nyaman untuk Gaby, itu kira-kira karena apa? Nah, tidak sukanya dalam hal? Karena mungkin dia tidak suka kan Gaby suka mereka. Oh, karena Gaby suka K-pop ya. Sekarang mau tanya, apa yang menjadi alasan Gaby sampai suka dengan K-pop? Karena dulu pas masih awal COVID itu Gaby kan main-main HP itu tiba-tiba mereka masuk jadi dia punya beranda gitu. Nah, jadi cari-cari tahu ini tuh siapa, dari mana. Kepo gitu ya. Cari-cari biodata, ternyata dia juga sudah nge-scan mereka. Akhirnya dia nge-scan sampai jadi kayak dimotivasi. Dan dia langsung kasih masuk di SW tentang mereka, lalu mereka kayak nangis-nangis. Jadi awalnya cuma cari-cari info gitu ya, tapi akhirnya lama-lama istilahnya jatuh hati gitu ya sama K-pop. Itu memberikan efek positif apa untuk Gaby dengan Gaby suka K-pop? Bagus kan tidak? Bagusnya dalam hal? Jadi bisa lebih memahami bahasa Korea. Oh, bahasa Korea ya. Oh, jadi memiliki perbendaharaan kata bahasa yang lebih bagus ya. Sudah sejauh mana pintar bahasa Koreanya? Pengen cuma perkenalkan diri, nanti dia juga mau kasih tambah ini lagi. Tambah lebih lagi ya, mendalami ya. Siapa tahu suatu saat bisa ini ya, fasih berbicara Korea. Jadi Gaby merasa ada efek bagusnya ya. Ada yang saat ini Gaby rasakan itu memberikan aura positif lah ya, kesukaan Gaby terhadap K-pop. Kalau hal tidak baiknya kira-kira ada lagi? Ada dulu. Tidak baiknya dalam hal apa? Kayak mereka tuh kalau di konser itu, palingan mereka tuh kayak tidak kayak sadar gitu kalau mereka sambil dance terus bajunya kayak keangkat gitu, pasti army yang lain langsung mereka bilang ini ambil gambar itu bajunya lagi keangkat. Jadi itu terbuka dalam hal-hal yang tidak boleh ditampakkan misalnya begitu ya. Itu BTS ya. K-pop itu kan banyak ya, yang jadi fans utamanya Gaby itu ke arah mana? BTS ya. Kira-kira hal positif apa yang Gaby bisa contoh atau tiru dari situ? Hal
positifnya. Kalau kita ngefans sama seseorang itu kan anak-anak Gaby sebaiknya kan yang bisa memberikan imbas positif untuk kita kan. Kira-kira imbas positif apa yang Gaby tadi kan selain bahasa Koreanya ya? Oh iya. Nah, bahasa Korea hal lain lagi apa? Ada kan tidak dari kesukaan Gaby sama mereka? Kalau Gaby Hal apa yang bisa diambil hikmahnya gitu, yang bisa dipelajari, yang bisa dicontoh? Iya, kalau Gaby suka streaming begitu, kadang-kadang lebih kepo sama dance-nya, jadi suka belajar dance, terus kayak lihat mereka kalau bicara itu suka ambil translate-nya juga gitu, jadi bisa dapat pelajaran juga. Dan itu bagus kan tidak di Gaby? Bagus karena mereka kayak macam pokoknya dance-nya bagus. bagus. Sehat kan tidak untuk tubuh itu kalau ngedance? Kalau Sehat. normalnya bagus. Iya, sehat kan, karena apalagi dalam kondisi COVID seperti ini kan. Iya. Biasanya Gaby banyak goyang kan, jadi bisa lebih memberikan ini ya, hal positif untuk Gaby. Kalau kepada Gaby, lebih banyak mana? Positifnya kan negatifnya? Ngefans ke K-pop ini? Positif. Lebih positif. Berarti kalau lebih banyak positifnya boleh ditingkatkan kan tidak? Boleh. Boleh dipelihara kan tidak kebiasaan ini? Boleh. Jadi kan begitu Gaby, kalau kita menyukai sesuatu ditimbang-timbang dulu kan Gaby ya. Iya. Lebih banyak positifnya kan negatifnya. Kalau banyak positifnya silakan, hobi kesukaan itu kan dilanjutkan ya. Tapi kalau lebih banyak negatifnya berarti jangan dilanjutkan. Nah sekarang yang jadi masalah adalah Gaby kan suka dengan K-pop. Iya. Gaby merasa banyak manfaatnya dengan K-pop. Tapi ada teman yang nggak suka. Iya. Dan ketika kesukaan Gaby terhadap K-pop yang Gaby merasa memberikan banyak manfaat untuk Gaby ini membuat hubungan pertemanan Gaby yang tadinya baik kan menjadi tidak baik. Iya. Itu sekarang kalau ibu tanya dari hubungan Gaby dengan Juventus, Gaby jadi nyaman kan tidak dengan keadaan saat ini dengan Juventus? Iya. Udah nyaman ya, Iya. karena bermasalah kan? Iya. Nah, seperti itu. Jadi ibu ingin tanya kira-kira yang menjadi pencetus yang membuat si Juventus ini menjadi tidak suka sama Gaby karena apa tadi pencetus perilakunya? Karena apa? Mereka kayak tidak suka gitu, kayak mungkin mereka benci gitu. Benci sama K-pop ya. Jadi Gaby suka sama sesuatu, tapi Gaby berteman sama teman yang ternyata temannya Gaby ini tidak suka sama sesuatu yang Gaby sukain. Nah, itu kan jadi haters ya. Gaby suka K-pop, ternyata si Juventus ini malah pembenci K-pop. Iya. Jadi kebencian si Juventus ini kepada Gaby telah menjadi pencetus permasalahan ini kan. Iya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau ibu ingin tanya perilaku yang Gaby permasalahkan apa di sini? Nah, yang membuat Gaby tidak nyaman apa di sini? Tidak nyaman gimana Bu? Yang membuat Gaby jadi merasa tidak nyaman sama Juventus ya? Perilaku yang dipermasalahkan dari Juventus. Karena dia terlalu benci, sampai waktu itu juga dia pernah bilang dia itu kayak banyak-banyak minum vitamin C. Makanya dia tidak suka. Jadi perilaku yang dipermasalahkan berarti kalau ibu boleh menyimpulkan di sini kan karena ada hujatan ya, ada kata-kata yang tidak enak kan dari si Juventus ya. Jadi tadi karena jadi pencetus dari awal kita ini ya, kita coba kita kerucutkan. Jadi yang menjadi pencetus perilaku ini karena Gaby suka sama K-pop dan si Juventus tidak suka sama K-pop. Karena Juventus tidak suka sama K-pop, akhirnya Juventus jadi menghujat, jadi membuat Gaby memiliki perasaan tidak nyaman ya, karena menjadi hubungannya yang tadinya baik dengan Juventus menjadi tidak baik gara-gara permasalahan ini kan. Nah, seperti itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya gimana itu Bu? Konsekuensi dari kejadian ini, permasalahan ini imbasnya jadi apa Gaby? Imbasnya berimbas apa ke Gaby? Membuat konsekuensi gitu. Tidak nyaman ya? Iya. Dengan Juventus. Nah, seperti itu. Tadi coba ibu ulang kembali pencetusnya tadi karena masalahnya karena apa Gaby?
karena mungkin dia tidak suka gitu. Dan dengan K-pop. Iya. Kan karena K-popnya pencetusnya ya. Kalau dari segi perilaku yang permasalahan kan lebih behaviornya ya tadi ya, perlakuan Juventus yang tidak baik ya. Konsekuensinya jadi apa? Hubungannya Gaby yang tadi Ya, bagus. baik menjadi Tidak bagus. tidak baik. Itu kan imbasnya kan di situ Gaby ya. Iya. Ya kan tidak kan? Iya. Berimbasnya kan itu kan. Tadinya Gaby punya hubungan baik sama Juven, tapi karena masalah ini imbasnya apa? Menjadi tidak baik. Nah, karena tidak baiknya inilah membuat jadi Gaby jadi memiliki perasaan yang tidak nyaman. Nah, perasaan yang tidak nyaman itulah yang membuat Gaby sampai datang ke Ibu Rizky. Kan seperti itu ya, untuk menghilangkan rasa yang tidak nyaman ini kan. Nah, sekarang kalau dari segi perilaku yang kira-kira ini dihilangkan apa Gaby? Hal-hal apa yang mau dikurangi sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan? Kalau Gaby berkaca dari masalah ini ya, tadinya punya hubungan pertemanan baik nih dengan si siapa? Juven yang tidak baik. Itu kan pasti ada. Coba Gaby rasa-rasa kira-kira ada hal apa ya yang saya lakukan, apakah ini memang salah di mata si Juven sehingga yang tadinya hubungan saya baik ini tidak baik. Ini tidak nyaman kan hubungan yang tidak baik ini kan dengan Juventus kan, Gaby itu kan tidak betul. Apalagi kan sudah masuk, Gaby satu kelas kan tidak ada dengan Juven. Bayangkan bagaimana belajar satu kelas dari jam pertama sampai dengan jam terakhir, bawa kuliah terus sama Juven. Bosannya kan baku kan diam kan, berada di situasi yang tidak nyaman. Kira-kira suasana belajar Gaby di kelas jadi nyaman? Tidak. Ya, kalau dibayangkan kan seperti ya. Jadi sebenarnya permasalahan dengan teman dekat ini Gaby akan memberikan imbas yang tidak baik untuk Gaby nantinya. Jadi Gaby harus selesaikan permasalahan ini. Karena kalau enggak, misalkan di kelas ini mau belajar Juven lagi dia bicara lagi, langsung dia ngomong apa ya yang gak enak, ya kan? Klasik kan bikin Gaby jadi drop, jadi agak down, jadi konsentrasi belajarnya Gaby jadi kurang, kepikiran kata-katanya Juven kan, jadi membuat ya jelas akan membuat kualitas belajar Gaby tidak akan menjadi optimal ketika Gaby punya permasalahan dengan si Juven. Nah, sekarang kita tanya kepada Gaby untuk menyelesaikannya bagaimana? Adakah hal-hal yang perlu dikurangi atau adakah hal-hal yang perlu diperbaiki dari Gaby agar hubungan ini menjadi lebih baik? Kira-kira apa? Dulu kan kalau dia kayak bocil gitu, Gaby kan langsung kayak marah gitu kan. Sepertinya Gaby harus kurangi marah-marahnya, harus bawa santai, terus bilang dia harus kita boleh damai kan gitu. Supaya masalahnya cepat selesai. Jadi biasanya kalau si Juven jadi kayak ngeledek gitu ya, langsung Gaby babiasanya marah-marah tadi ya, sudah jadi kan membuat hubungan kan semakin lebih ya. Jadi yang mau dikurangi tadi apa Gaby? Perilaku ini kalau contohnya dia mau gitu, Gaby harus bawa santai, terus bilang dia ayo damai. Jadi berusaha untuk memperbaiki hubungan ya dengan si ini ya, si Juvennya ya. Tapi kalau dengan itunya tidak suka sama K-pop kira-kira? Ada dua kemungkinan dulu. Kalau yang pertama mungkin dari sananya dia tidak suka. Terus yang keduanya kan sepak bola Euro ini kan lagi kayak macam BTS nyanyi di lapangannya toh. Mungkin gara-gara itu apa makanya dia tidak suka sama BTS. Padahal dia suka sama ini bola. Iya. Suka bola, tapi karena ada BTS jadi tidak suka iya. Ya. Kan di sini harus ada toleransi ya, Gaby ya. Orang suka sama sesuatu, kita selalu suka juga sama sesuatu ya, harusnya kan kita saling menghargai ya, nggak boleh kita menghariklah kesukaan orang selama kesukaan itu ya itu tadi tidak di luar norma dan ketentuan yang berlaku. Coba tadi Ibu ingin menegaskan kembali, coba tadi kalau kita menggunakan pendekatan behavior kan kita harus bisa menentukan A, B, C, D. Attentionnya apa, behaviornya apa, kemudian konsekuensi apa, D-nya itu disputingnya, perilaku tingkah laku yang harus dihilangkan itu kira-kira apa gitu. Jadi kita coba flashback kembali, kita renungkan kembali dari penentuan A, B, C nanti ini Gaby akan membuat Gaby bisa mengerucut, membuat Gaby bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tadi pencetus perilakunya karena apa? Pencetus masalahnya karena apa? Dia tidak suka itu. Tidak suka sama sama K-pop ya. Tingkah laku yang dipermasalahkan? Tingkah lakunya yang karena dia mengejek ya, bikin diri tidak nyaman. Imbasnya jadi apa tadi? Konsekuensinya? Imbasnya jadi apa? Punya
pertemanan semakin rusak. membuat pertemanan semakin rusak, dan itu akan membuat semangat Gaby dalam belajar kan menjadi berkurang ya. Nah, kalau dari segi hal yang harus dikurangi Gaby, distributingnya tadi apa? Harus tahan diri, punya emosi. Kalau contohnya dia sedang dengan Gaby seperti plastik Harus lebih sabar ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah melakukan tahapan implementasi teknik Gaby, kita akan masuk pada tahapan berikutnya dari konseling ini, yaitu untuk menentukan goal setting, menentukan tujuannya. Kira-kira apa yang menjadi tujuan dari Gaby melakukan proses konseling kita di kesempatan hari ini? Tujuannya ini mau kayak ibu kasih Gaby pendapat supaya kita bisa damai gitu. Jadi mencari solusi ya, Iya. jalan keluar dari permasalahan yang sedang Gaby alami. Karena Gaby merasa tidak nyaman dengan keadaan ini, kan seperti itu. Kalau sudah tadi ibu mengetahui, berarti kan tujuannya Gaby kan pengen mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang saat ini Gaby alami. Nah, kalau sudah ibu sudah tahu, kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap implementasi teknik. Nah, dari tadi masalah yang Gaby sudah sampaikan ke Ibu Desi, Ibu akan mencoba menerapkan salah satu teknik pendekatan dari dunia konseling yang namanya teknik kontrak perilaku. Karena ini kan masalahnya kan mengenai seputar tingkah laku dan perilaku ya, jadi kita menggunakan pendekatannya tadi Ibu coba pilih menggunakan pendekatan behavior. Tekniknya Ibu akan coba menerapkan yang namanya teknik kontrak perilaku. Jadi teknik pendekatan dari bimbingan konseling itu banyak sekali Gaby. Jadi kalau Gaby punya masalah, datang ke seorang klien datang kepada seorang konseling menceritakan permasalahannya, kita sebagai seorang konselor itu memiliki pendekatan yang sangat beragam. Nah, pendekatan ini nanti akan diterapkan, dilihat sesuai dari permasalahan si konselingnya. Oh, permasalahannya garis besarnya seperti ini. Oh, berarti coba kita menerapkan pendekatan ini. Dengan teknik ini kita coba tes cocokkah tidak. Kok tidak, nanti kita lihat cocok tidaknya itu nanti dilihat dari permasalahan yang Gaby alami. Jadi kan Ibu sudah mencoba menerapkan pendekatan behavior nih dengan tekniknya, dan nanti Ibu akan coba menerapkan dengan teknik kontrak perilaku. Ini coba kita lakukan dulu. Kita lihat progresnya berhasil kan tidak? Tadi kan Gaby tujuannya kan pengen bisa memiliki hubungan yang baik ya dengan si Juven ya. Nah, jadi kita coba lihat terapkan teknik ini kepada permasalahan Gaby, kira-kira berhasil kan tidak? Ya, kalau tidak berhasil berarti kita akan coba menerapkan dengan teknik pendekatannya. Tapi kalau Ibu lihat tadi sejelas dari permasalahan Gaby, teknik pendekatan yang cocok ya teknik kontrak perilaku. Jadi Ibu akan mencoba membantu Gaby istilahnya menyelesaikan permasalahan yang Gaby alami dengan yang namanya teknik kontrak perilaku. Apakah Gaby bersedia? Iya benar. Kalau bersedia kita coba dulu ya terapinya, treatmentnya ini untuk membantu Gaby menyelesaikan masalah Gaby. Kita lihat. Jadi nanti ini kontrak perilaku itu ada ini ya nak. Ada namanya kontrak. Kalau kontrak itu berarti ada apa? Ada masanya kan. Oh, kontrakku mah sebulan, berarti selama 1 bulan. Saya kontrak rumahmu selama 1 tahun, berarti kontraknya selama 1 tahun. Kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang Gaby alami dengan yang namanya salah satu teknik bimbingan konseling yaitu yang namanya kontrak tingkah laku. Kita akan lakukan selama 1 bulan ke depan ya. Jadi hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2020, kita akan menerapkan pendekatan ini selama 1 bulan ke depan. Jadi kita lihat ada progresnya kan tidak? Semoga ada. Iya. Kalau nanti kita lakukan ada progresnya, berarti proses pendekatan dengan teknik ini cocok. Kalau tidak, berarti nanti kita akan coba menerapkan dengan teknik bimbingan konseling ya. Ya, kalau Gaby bersedia, silakan Gaby isi di sini. Jadi yang namanya sebuah permasalahan itu, ketika Gaby datang kepada seorang guru BK atau konselor, kami hanya bantu untuk mengarahkan dalam Gaby mencari penyelesaian dalam kasusnya Gaby. Ini masalahnya siapa? Ya. Masalahnya siapa ini? Masalahnya Gaby. Berarti harus menyelesaikan adalah Gaby sendiri. Karena Gaby yang lebih memahami permasalahan ini Gaby, seperti itu ya. Ibu sih hanya membantu untuk mengarahkan lah, oh kesini Gaby, tapi keputusan dan segala macam Gaby harus tentukan sendiri ya. Jadi nanti di sini Gaby teknik kontrak perilaku ini, Ibu akan meminta Gaby untuk menuliskan Gaby punya nama, kelas berapa, Akar malu. ya? Akar malu. Iya, akar
rame aku biasa juga nggak apa-apa. Kemudian aku biasa kelas 8, terus saja kelas 8 pada tanggal hari ini ya 19 Juli 2021 bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang Gaby saat ini sedang alami, Gaby mau lakukan apa? Gaby mau action apa? Ya, nanti tadi yang Gaby sudah sampaikan di Ibu, jadi silakan nanti Gaby rasa-rasa dan nanti yang Gaby tuliskan semua di sini harus Gaby lakukan, ya. Jadi nanti form ini Ibu akan foto, Ibu akan kirimkan di WA-nya Gaby untuk Gaby bisa betul-betul melakukan hal yang sudah Gaby tuliskan ini. Dan kita lihat ketika Gaby sudah melakukan hal-hal yang Gaby tulis ini ada progres positifnya kan tidak? Kalau progres positifnya ada berarti ini berhasil nak. Tapi kalau tidak, nanti kita coba ini kan kontraknya berlaku 1 bulan ke depan ya. Lakukan ini selama 1 bulan ke depan, berhasil kan tidak? Kalau nanti dilihat kok masalahku belum selesai ya dengan Juven, berarti kita mungkin hal-hal yang Gaby tulis di sini tidak tepat Gaby. Nanti Gaby coba menerapkan dengan tulisan yang lain atau dengan action yang lain seperti itu ya. Jadi nanti berapa item terserah dari Gaby. Kira-kira actionnya Gaby mau melakukan apa? Nomor 1 di sini tulis. Kalau masih kurang dari tulis di bawah sini ya. Jadi di sini bahwa saya setuju untuk melakukan hal-hal berikut ini. Kira-kira Gaby apa yang akan Gaby lakukan untuk membuat Gaby terselesaikan dari permasalahan saat ini? Ya, setelah Gaby tadi tahu pencetusnya apa, Gaby tahu tingkah laku yang dipermasalahkan apa, imbasnya apa, berimbas seperti ini, saya harus mengurangi tingkah laku ini, silakan dituliskan di sini. Kemudian usaha yang saya lakukan berhasil jika saya, kira-kira Gaby akan melakukan hal apa biar ini bisa berhasil. Berhasilnya berarti kembali ke tujuan. Tujuannya adalah apa? Damai kan, bisa memiliki hubungan yang baik kan dengan Juven kan. Nah, kira-kira akan berhasil kan, maunya kan berhasil ya. Iya. Nah, biar berhasil Gaby akan melakukan apa? Biar bisa damai sama si Juven, Gaby akan melakukan apa di sini? Nah, terus selanjutnya di sini, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Kan tadi kan Gaby, tujuan Gaby tadi ya pengen damai kan sama si Juven. Nah, Gaby akan melakukan apa biar damai? Kemudian Gaby akan lakukan usaha apa biar berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, kira-kira apa yang akan Gaby dapatkan di sini? Iya. Nah, kan maksud itu ya. Nah, dengan Gaby tahu saya harus begini, akan berhasil jika begini. Aduh, kalau saya berhasil saya bisa seperti ini ya. Biar Gaby betul-betul semangat melakukan yang namanya hal yang sudah Gaby tuliskan di sini. Seperti itu. Oke, silakan tuliskan. Di situ namanya. Akhirlah tahapan konseling kita di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum mengakhiri, kita akan masuk di yang namanya tahap evaluasi atau penilaian. Di sini Ibu ingin tanya kepada Gaby mengenai UCA, understanding, comfortnya dengan actionnya. Ibu ingin tanya kepada Gaby setelah kita melakukan proses konseling di kesempatan pagi hari ini, adakah hal-hal baru yang Gaby dapatkan di sini? Gaby dapat apa di sini? Iya. Dapat apa? Informasi tentang yang baik dan tidak baik. Informasi yang baik dan tidak baik. Gaby bisa memiliki solusi untuk bisa damai atau menyelesaikan permasalahan dengan si Juven. Kan dari segi pemahamannya ya, apa baru itu kan baru kan ya untuk Gaby. Baru kan mengisi ini baru kan ya untuk Gaby ya kan. Tahu kan pernah mengisi common concern, mengisi tingkah perilaku, bahwasanya permasalahan ini bisa saya lakukan ya dengan action yang saya lakukan sendiri. Nah, saya kalau Ibu ingin tanya dari segi perasaannya apa yang Gaby rasakan? Dari tadi Gaby sebelum masuk ke sini, setelah Gaby sudah mau selesai ini, Gaby mau pulang, apa yang Gaby rasakan? Pertama gugup, terus sekarang jadi gugup, pas di pertengahan jadi agak-agak lega, sampai sekarang kayak macam senang gitu. Senang ya, karena punya solusi. Sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, dan solusi adalah berasal dari Gaby sendiri. Nah, sekarang kalau Gaby tanya dari actionnya, habis ini Gaby mau ngapain? Jadi coba coba lagi. Ngajak dia gitu. Berdamai ya dengan si Juven ya, biar hubungannya bisa lebih baik. Harus memilih hubungan yang baik dengan teman ya. Nah, pertemanannya kan di kelas nanti jadi tidak nyaman kalau di buku ini ya, bermasalah dengan si
si defect. Jadi kalau ada dirasa Gaby ada perilaku yang kurang baik kayak marah-marah dan segala macam dengan temennya, ya harus diselesaikan. Ya kita harus memaklumi sih. Nah, mengungkapkan pujiannya tadi, perasaannya, berarti berakhirlah kegiatan counseling dari kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk Gaby ya. Gaby pulang nanti betul-betul bisa mencari jalan keluar atau bisa menyelesaikan masalah yang Gaby alami dari defect. Jadi bisa bergaul atau berteman lagi akrab dengan defect, kan seperti itu ya. Berteman akrab, berteman dengan baik. Jadi nanti kan lebih enak kan hubungannya di kelas ya. Lebih enak di kelas. Kalau kita punya musuh di kelas kan nggak enak. Apalagi Gaby belajarnya sama-sama. Ini 8 nih. Kelas 7 sama-sama, kelas 8 sama-sama, nanti kelas 9 sama-sama lagi tuh. Karena kan nampaknya naik, ini kan naik di 9 lagi. Gimana kalau kita berteman dengan kita punya musuh di dalam kita tidak enak ya? Terima kasih atas kehadiran Gaby di kesempatan hari ini. Kita coba tadi, nanti Ibu foto ya, Ibu akan kirim di WA Gaby. Coba Gaby lakukan, semoga terapi ini berhasil. Kalau enggak, nanti kita akan mencoba menerapkan dengan teknik yang lain. Seperti itu. Terima kasih atas kehadiran Gaby di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita di kesempatan pagi ini, semoga memberikan keberkahan bagi kita, Gaby ya. Ada manfaatnya untuk Gaby, ada manfaatnya juga untuk Ibu. Marilah kita tutup kegiatan kita di kesempatan pagi hari dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.